setelah beberapa kali membantah keretakan rumah tangganya dengan suami keduanya yang berkewarganegaraan Finlandia Teemu Yusuf Ibrahim. Akhirnya Ayu Azari mengakui juga kalau ia dan Teemu telah bercerai sebulan lalu. Keputusan cerai yang diambil Ayu itu setelah ia merasa tidak kuat lagi menjalin bahtera rumah tangga dengan Teemu yang sudah berusia 9 tahun lamanya. Diakui Ayu memasuki awal pernikahannya ia kerap kali mengalami pertengkaran dengan sang suami. Tapi sepertinya Sarah tidak ingin mempublikasikan pernikahannya itu secara besar-besaran, apalagi diekspos oleh media hiburan yang ada. Berdasarkan informasi yang diperoleh cek dan dicek dari pihak Masjid Sunda Kelapa, Sarah hanya mengundang kalangan terbatas saja sebanyak 150 orang. Dalam ruangan Serambi Jayakarta yang akan menjadi tempat akad nikah dan resepsi tidak dilengkapi oleh hiasan pelaminan. Bahkan agar tidak tercium wartawan, Sarah mendaftarkan diri ke Masjid Sunda Kelapa atas nama ayahnya, Tony S. Sehan. Tidak diketahui apa alasan Sarah Sehan tidak mau berbagi kebahagiaannya kepada publik melalui media. Bahkan saat cek dan dicek mengontaknya melalui telepon genggam, Sarah menyahut dengan nada dingin. Sarah menolak saat diminta waktu untuk wawancara. Ketika cek dan dicek bertanya mengapa Sarah enggan memberitakan hari kebahagiaannya itu kepada masyarakat, Sarah menyahut singkat, "Kalau saya nggak mau, emang kenapa? Itu kan hak saya." Setelah itu Sarah mematikan telepon genggamnya. Ternyata bukan hanya mantan VJ MTV ini saja yang sulit dimintai konfirmasi. Ketika cek dan dicek mencoba menelpon ke rumah orang tuanya, tidak berhasil tersambung karena teleponnya hanya tersambung oleh mesin yang mengatakan telepon sedang tidak aktif. Begitu pula dengan pihak Masjid Sunda Kelapa ketika cek dan dicek meminta waktunya untuk wawancara mengenai persiapan pernikahan Sarah, mereka menolak. Alasannya mereka telah diberi amanat oleh pihak keluarga Sarah untuk tidak memberi keterangan tentang hal itu. Sikap Sarah ini tentu saja mengundang penasaran. Maklum selama ini hampir semua wartawan hiburan mengenal sosok Sarah sebagai publik figur yang ramah, lincah dan terbuka. Lalu mengapa justru pada saat momen pernikahan yang seharusnya membahagiakan itu, Sarah malah justru tertutup dan menarik diri dari wartawan? Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, di tengah terik sinar matahari kota Jakarta hari Kamis yang lalu, sejumlah artis diantaranya Ari Wibowo, Tracy Trinita, Cynthia Lamusu, Yosi dan Oding dari P Project terlihat sibuk membagikan selebaran sambil meminta kepada pengemudi kendaraan yang melalui Bundaran HI Jakarta Pusat untuk menyalakan lampu dari pukul 11 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kegiatan para artis ini berkaitan dengan kampanye anti narkoba untuk memperingati Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang jatuh tepat pada hari Kamis 26 Juni 2003. Keikutsertaan sejumlah artis dalam acara tersebut tentu saja menarik perhatian masyarakat yang melalui Bundaran HI. Apalagi mereka rela tubuhnya tersengat sinar matahari. Justru terlupakan karena gue nggak pakai sunblock, gue nggak pakai topi, untung pakai kacamata ya. Tapi ya apa ya? Mungkin karena ini pengalaman pertama dan ada satu motivasi yang mendorong sini, jadi setelah panas gitu loh, karena ya niatnya baik kan. Enggak, gue nggak pakai apa-apa, nggak pakai sunblock, nggak pakai apa, kayaknya santai-santai aja. Ya yang namanya syuting juga setiap hari juga kena trik matahari ya, apalagi sekarang tuh lagi syuting, ada satu cerita jago bola jadi coach bola. Jadi ya udah pasti turun di lapangan terus gitu. Ini kan cuma dari jam 10 sampai jam 1-an lah. Jadi masih ya nggak apa deh gitu. Tapi lain kali saya akan pakai sunblock kalau di matahari terik. Kalau gue sih orangnya dari dulu orang lapangan ya sebenarnya, karena gue sering main basket siang-siang panas-panas gitu. Maksudnya gue nggak begitu masalah gitu loh. Ya paling gue kayak gini aja nih. Gue pakai ini aja, ini handuk gue bawa karena pasti keringetan kan kemana-mana. Kalau misalnya gue malas taruhin kantong karena kantong gue banyak isinya, gue taruh di kepala aja. Nanti kan tinggal dibuka, dilap-lap. Kacamata penting gitu karena daripada micing terus kan, ya nggak? Kepanasan ya oke lah, ntar juga balik gitu aja. Dan yang paling penting aslinya udah cantik, bau lah. Sementara itu bagi Cynthia, aksinya untuk ikut serta turun ke jalan hari Kamis kemarin merupakan yang pertama kalinya. Ia pun punya cerita seru saat berhadapan langsung dengan para pengguna jalan protokol di Bundaran HI itu. Suka dukanya tadi ada beberapa yang aku kasih tanda ya, lampu nyala, tiba-tiba balas lagi. Mungkin mereka nggak pikir kali itu tanda untuk apa, kode untuk apa. Terus ada taksi, mereka kasih tangan gini, mungkin dipikir gue mau naik taksi kali.
Berbicara mengenai kegiatan yang dilakukan para artis tersebut, apakah mereka mempunyai pengalaman pribadi tentang bahaya narkoba? Saya pribadi, saya pernah juga mencoba. Itu sebabnya kenapa saya tahu bahwa itu bukan hal yang baik gitu. Dan itu sebabnya kenapa saya tahu bahwa nggak ada masa depan dan nggak cool deh pakai narkoba. Aku sendiri sebenarnya punya pengalaman beberapa lingkungan aku, dari saudara aku juga pernah ada yang korban, terus teman-teman. Kembali lagi gitu loh, pilihan hidup kita mau jadi orang yang orang bener atau jadi orang yang cuma seperti mayat hidup doang. Saya tergerak untuk memberantas narkotika karena emang mungkin teman-teman dekat saya ada yang pernah bermasalah, adik saya juga pernah bermasalah, jadi saya bantu YCAP. Ya salah satu motivasinya di antara sekian banyak itu adalah saya bantu YCAP. Gonjang-ganjing rumah tangga artis Ayu Azhari akhirnya terjawab sudah. Rabu lalu ia mengadakan jumpa pers untuk mengumumkan kalau pernikahannya dengan Yusuf Temu Ibrahim telah berakhir dengan perceraian pada awal Mei lalu. Ayu juga mengaku kalau sudah sejak setahun yang lalu perkawinannya dengan Yusuf Temu Ibrahim tidak harmonis lagi. Setelah beberapa kali membantah keretakan rumah tangganya dengan suami keduanya yang berkewarganegaraan Finlandia Temu Yusuf Ibrahim, akhirnya Ayu Azhari mengakui juga kalau ia dan Temu telah bercerai sebulan lalu. Keputusan cerai yang diambil Ayu itu setelah ia merasa tidak kuat lagi menjalin bahtera rumah tangga dengan Temu yang sudah berusia 9 tahun lamanya. Diakui Ayu memasuki awal pernikahannya ia kerap kali mengalami pertengkaran dengan sang suami. Namun sejak kelahiran putra keduanya Sean, pertengkarannya dengan Temu makin memanas saja. Puncaknya setahun yang lalu Temu melakukan pemukulan terhadap Ayu yang berakhir di Polda Metro Jaya. Menurutnya setiap habis bertengkar Temu selalu pulang ke Finlandia tempat orang tuanya berada. Merasa gerah dengan tingkah laku suaminya yang dinilai lepas tanggung jawab, maka awal Mei 2003 lalu Ayu memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Temu. Menariknya, Ayu yang menikah dengan Temu secara agama pada tanggal 24 Juli 1994 menyatakan cerainya terhadap Temu yang sedang berada di Finlandia melalui email di internet. Tentang keputusannya untuk bercerai, Ayu menjelaskan. Memang sudah lama sekali, sudah tidak ada kecocokan antara kita. Tapi karena pertimbangan-pertimbangan lain, kita sama-sama memberikan waktu yang panjang untuk mencoba lagi dan mencoba lagi. Ternyata kami berdua tidak bisa mengatasi persoalan ketidakcocokan itu untuk bersama-sama lagi, untuk mempersatukan antara saya dan Yusuf lagi. Karena ada anak-anak. Sebenarnya apa yang menjadi persoalan antara Ayu dan Temu sehingga ia mengambil langkah perceraian sebagai jalan terbaik? Permulaan mungkin kami pikir itu hanya masalah komunikasi atau masalah budaya yang beda aja, tapi ternyata bukan itu saja. Ada hal lain yang memang sangat tidak baik untuk kami berdua. Yang kalau terus-terusan kami hadapi itu efeknya bukan cuma ke kejiwaan aja tapi ke syaraf juga ya, dan kita kan konsultasi ke dokter kemana-mana gitu untuk coba bisa jadi penyakit, mungkin bisa jadi serangan jantung atau stroke atau darah tinggi atau darah rendah atau nerve problem atau hormon problem atau apapun gitu loh. Selama ini tersiar kabar kalau setiap pertengkaran Ayu dengan Temu terjadi disebabkan karena Temu tidak bekerja. Suami saya juga bukan pengangguran, orang yang punya pekerjaan, orang punya pendidikan bagus. Mungkin permulaan waktu pindah ke sini belum kerja, tapi perlahan-perlahan dia punya usaha sendiri, alhamdulillah. Jika sudah bercerai dengan Temu, lalu bagaimana status kewarganegaraan ketiga anak hasil pernikahan mereka? Sean Azad, Mariam Nur Al-Iman, dan Sulaiman Atik, mengingat pernikahan mereka yang juga tidak terdaftar di kantor urusan agama dan juga status kewarganegaraan Temu yang warga negara Finlandia, bagaimana komentar pihak imigrasi mengenai hal itu? Kalau perkawinan itu tidak dilakukan secara sah, dalam artian sah di sini adalah dilaporkan ke catatan sipil, itu katakan tadi punya surat nikah, tidak dilakukan secara sah, dan sekarang ada istilah kawin siri, kawin di bawah tangan, ya. Kita melihat bahwa anak ini adalah mengikuti status daripada ibunya, warga negara Indonesia. Ya, tapi itu tidak menutup kemungkinan, apalagi apabila dalam satu negara, misalkan dari negara suami juga dia mengangkat atau dia bisa diangkat menjadi warga negara Finlandia, misalkan anak-anak Ayu dan sudah memiliki paspor, otomatis kewarganegaraan anaknya ini
hilang untuk warga negara Indonesianya. Dia tidak menjadi warga negara Indonesia apabila telah memiliki kewarganegaraan Finlandia.